3 orang yang memandikan Ustaz Jefri Al-Bukhari. Harusnya setelah dimandikan dibawa ke ruang tamu untuk dikafani. Tapi nyatanya Tuala Ua Iga. Selamat datang di Ruang Kopro. Bicara santai bareng kopi dan rokok. Memberi salam itu sunnah, menjawabnya wajib hukumnya. Maka jawablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, ini edisi luar biasa, sangat spesial buat saya berbicara dan ngobrol bareng dengan guru saya, Abi Mohai Atali. Siapa beliau? Nanti kita akan tanya-tanya dan akan beritahukan. Sehat Abi? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak pengantin selama. Beliau adalah guru saya yang pertama, yang kedua beliau adalah sahabat Ustadz Jefri Al-Bukhari Al-Maghfurlah. Bagaimana perjalanan beliau mengenal sosok sang Al-Maghfurlah Ustadz Jefri Al-Bukhari, nanti kita akan bicarakan, kita akan tanya. Tapi sebelumnya kita tanya Abi, Abi kenal UJ itu kira-kira dari semenjak beliau sudah dakwah atau sebelumnya Abi? Ya, bismillahirrahmanirrahim, bahwa mengenal Ustaz Jefri ketika beliau pas naik tuh sempat ketemu waktu itu di 2004 sebenarnya, sudah di daerah Cimanggis, Kampung Banjaran Pucung, Desa Cimanggis, Kota Depok. Waktu itu selesai acara beliau di sekitar Masjid Nurul Huda. Kemudian 2006 ketemu di CTV, tapi belum satu panggung, hanya beda momen aja. Waktu itu acara Rampak Beduk. Tapi sudah mulai kenal lah. Nah, karena di saat tahun-tahun itu masih jadi Dewan Guru di Azikra. Di 2004, 2007 masih Dewan Guru di Azikra bersama Ustaz Arifin Ilham almarhum. 2008 barulah jalan bareng. 2028. 2008. Kita ini dong punya mesin waktu 2028. Sudah jauh. 2008. Iya. Jadi kalau ketemu bareng sih tahun itu kurang lebih 2006-2007 tuh sempat ngisi puasa bareng. Cuma beliau ceramah, kita dulu masih baca Quran. Kan undangan macam-macam, ada ceramah, baca maulid, selawatan, zikir, nyanyi, kemudian juga macam-macam lah ya. Kori ya. Iya, pokoknya palu gada, palu mau gua ada gitu. Iya, luar biasa. Sekarang harus begitu emang. Ya, bahkan dakwah juga di dakwahtainment, dakwah entertainment ya. Biar ada hiburan juga ada pesan dakwah. Jadi ketemu beliau ceramah, kita baca Quran. Ketemu lagi di acara yang sama, di perusahaan sama, buka puasa. Di IO yang sama, beliau ceramah juga, kita baca Quran. Akhirnya kata UJ, beliau luar biasa rendah hatinya ya. Orang yang sudah nasionalisme kemana-mana, dakwah Nusantara, kita masih di kampung. Sementara beliau sudah dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Tiba-tiba kita 2 kali ketemu di IO yang sama, acara sama, kantor sama, kayaknya kudu berteman nih. Tukeran nomor. Setelah tukeran nomor, beliau ngomong, nanti kita jalan terus kita ngomong, bro, kita jangan sampai jualan mulu, harus juga belanja. Apa tuh? Ceramah, nggak ngaji. Akhirnya tukeran lah nomor telepon guru. Guru beliau di Bandung, kita tukar nama Kiai Haji Tubagus Muhyil Haq. Kiai Muhi. Ya. Karena waktu itu ngaji, kita juga sempat sama Kiai Muhi. Kita kasih nomor telepon Kiai Muhi, dan luar biasa beliau tuh. Sore kita bubar tuh, maghrib lah, isya gitu bubar. Tiba-tiba jam 8:30 Kiai Muhi telepon. Ustaz Mohai, ya Kiai. Barusan Ustaz Jefri telepon. Serius, dalam hati. Baru dikasih nomor telepon, kita niat nantilah. Minggu kapan, orang sama-sama sibuk ya. Nah, tiba-tiba beliau langsung telepon. Luar biasa. Kita mikir nanti ke gurunya beliau paling sebulan 2 bulan lagi. Ternyata beliau malam itu telepon, dan Kiai Muhi bilang tadi teleponan sama Ustaz Jefri 1 jam. Luar biasa lama bener. Tahu dia obrolin apa. Terus beliau ngomong, insya Allah besok malam Ustaz Jefri mau ke rumah. Akhirnya
Kita telepon, bro, lu telepon, ya besok sana yuk. Jadi langsung. Subhanallah. Beliau tuh sangat luar biasa, cinta betul sama ulama, Betul. takzim betul sama ulama. Betul. Besok malamnya malam Kamis kita kesanalah 7 mobil. Oke. Ustaz Aswad, Ustaz Jaka Tingkir, Ustaz Bucep, kemudian Ustaz siapa lagi ya? Banyak lah ada. Sosok itu, masuk Ustaz Kokolim. 7 mobil ngaji dari jam 11 sampai jam 4 malam. 4 subuh berarti ya? 4 subuh. Subuh. Dan berlanjut ngaji sampai akhirnya Ustaz Kiai itu bagus Wihilak yang ditariklah ke Rempoa, ke tempat beliau. Gitu ceritanya. Dan seiring itu kita mulai jalan tuh. Telepon Uje di Cibubur, mana lu? Biasa. Gue di rumah, merapat. Nggak tahu udah ngumpul semua tuh. Iya. Ada Ustaz Solmed, ada Ustaz Bucep, ada Ustaz, kumpul lah. Sampai akhirnya terbentuklah Dai Center. Itu ceritanya. Jadi Dai Center tuh di dalamnya ada Uji Center, ada Dafa Center, Abi Moha ini Dafa Center di sini. Ustaz Zaki Mirza Garasi Hikmah, Ustaz Solmed saat itu dari EPI-nya. Terus dari API, Akademi Pelawak Indonesia, ada Ali Limau, Ustaz Ali Limau, ada Hafiz Entong. Iya, Hafiz Salim. Terus dari Kokolim, banyak Ustaz, ada 30 lebih Ustaz tuh. Jalan lah ada. Berawal dimulai dari ada panggung satu, yang lain datang. Ya, UJ kosong merapat, kami kosong juga merapat. Tawadunya beliau. Jadi saling ngangkat lah. Terus main pinball. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali, terus juga ada nonton. Sorry ya. Tapi kita ngambil selesai malam minggu beres. Mana lo? Nih gue bukain midnight nih ya nonton. Nah nonton nggak hanya nonton. Kadang selesai nonton kita nanya apa yang lu bisa ambil dari film ini. Seperti dulu ada film Legend tentang malaikat Mikail yang turun ngebantu orang. Kemudian ternyata dia harus panggil balik lagi ke langit kata dia. Sampai dipaksa oleh malaikat Jibril supaya malaikat Mikail naik ke atas. Akhirnya berantem malaikat Mikail dan malaikat Jibril. Ternyata Jibril kalah. Bayangkan. Ya, ini versi barat ya. Jibril kalah. Padahal dalam banyak kitab disebutkan Mikail, Israel tuh mereka duduknya di surga, kakinya ancang-ancang di langit ketujuh, kepalanya nyundul arsy-Nya Allah. Tapi mereka meskipun sebesar itu, kalau jalan dari hidung Jibril ke bibir atas Jibril 3000 tahun baru nyampe. Bagaimana cerita di film itu ternyata malaikat Jibril kok kalah gitu. Nah, dari situ ngambil hikmah, besok buat ceramah kita bawa gitu. Jadi hanya nonton doang. Jadi buat pembahasan. Jadi pembahasan itu di antara satu film dan beberapa film lain. Makanya nonton juga ada referensi, ada istinbat, ada kesimpulan gitu. Terus sampai dari situ mulailah sampai akhirnya beliau wafat, dakwah. Dan beliau kalau diundang acara, yang kita acara beliau memang tidak ada jadwal, pasti nggak pernah mau nerima. Tolak. Siap. Luar biasa pemirsa. Ada beberapa pengetahuan yang sudah tersaji baik televisi ataupun di media, YouTube dan lain sebagainya. Sudah ada yang tersaji, tapi ada yang belum dikupas atau mungkin pemirsa juga, penonton juga belum tahu. Bi, saya mau nanya Bi, kira-kira itu kan belum ada pembahasan ini. Siapakah yang mandiin jenazah daripada jenazahnya Al-Maghfur lah, Ustaz Jefri Al-Bukhari itu? Ya ini di mana perlu cerita ini. Ini fenomenalnya beliau dan fenomenalnya YouTube-nya Ustaz Edward. Amin. Jadi malam itu selesai dari Tebet, rumah kawan, ya, jam 12 kalau nggak salah itu. Jam 12 kita niat ke rumah Uje nggak usah deh karena besok juga pengajian hari Jumat pagi Fatimah Zahra tuh Majlis Talim Uje. Akhirnya pulang lah sini sampai jam kurang lebih 1:30 ya. Nggak lama Ustaz Agus Idwar telepon tuh. Ustaz Agus Idwar telepon, ya sambil teriak, bro, Uje kecelakaan. Kaget tuh. Kaget langsung kita ngomong, jangan main-main lu, ntar gua hajar lu. Canda nih. Gak lama dia pakai, demi Allah Uje wafat. Dan saat itu pengakuan Ustaz Agus Idwar bahwa pertama kali orang ditelepon adalah justru adalah seorang Muhai Atali. Jadi baru telepon langsung, itu sambil masukin jenazah almarhum ke taksi.
Iya. Jadi ngantem pohon palem, motor kelempar 30 meter, beliau kelempar 3 meter. Ya, di Bukit Hijau 7. Jadi langsung kaget langsung teriak sama anak buah, wah, masuk tol, telepon sana sini nggak ada yang hidup. Sampai di tempat di RSPI, unit gawat darurat, udah ada Ustadz Bucep. Sempat marah-marah karena waktu itu sebelumnya Ustadz Bucep wanti-wanti, boy jagain, karena yang standby justru sama Ustadz Jeffrey itu Ustadz Bucep. Hampir tiap malam ya, tanya tuh sama Iban saat itu nggak nongol ya. Gitu. Boy jagain boy. Karena tanggal 21 kita di Hong Kong, tanggal 27 Uji yang di Hong Kong. Makanya dari Hong Kong telepon ke Uji, bro, tiket udah habis, tempat udah siap. Kata Uji jangan pulang dulu, ntar bareng. Ngapain gue nunggu lu? Iya. Ya akhirnya hari Rabu kita pulang. Rabu teleponnya mau Bucep. Boy jagain, lagi kurang sehat lagi. Malam itu ketika dengar meninggal, makanya turun dari mobil marah-marah, bukannya dijagain bu, gitu. Oh iya, paham. Jadi respon yang betul-betul yang nggak sengaja namanya reaksi ya. Paham. Sambil ya Allah boy, pelukan terus lari ke dalam, udah diikat begini. Akhirnya kita urusin pihak rumah sakit Pondok Indah tidak mau mengeluarkan surat kematian karena tewas atau wafatnya tidak di rumah sakit tapi di jalan. Oh gitu alasannya. Jadi banyak yang tidak tahu juga. Iya benar-benar. Sehingga dipindahlah ke rumah sakit Fatmawati. Rumah sakit Fatmawati tidak mau juga mengeluarkan kecuali harus otopsi. Wah kita marah. Iya Pak. Marah-marah. Akhirnya ya mau nggak mau jalan pintas lah. Gimana caranya supaya dibuatkan surat ya kita harus ada jalan singkat lah. Keluar surat kematian baru bisa dibawa pulang. Sampai di rumah, Umi Tatu, ibunda almarhum Ustadz Jeffrey bicara, mohai urusin. Terus Umi mau Uje Jeffrey bilang sholatin di Masjid Istiqlal. Nah, kita teleponlah ke pengurus Masjid Istiqlal, kemudian kita minta Ustadz Agus Sidwar sama Iwan berangkatlah ke Istiqlal untuk ngurus. Selama itulah kita ngurus sampai pagi. Teman-teman udah mulai pada berdatangan, sebagian ustaz, Habib Mahdi juga telepon dari Kalimantan langsung ke Jakarta saat itu. Nah pagi-pagi itu sudah mulai datang tuh banyak orang. Takjil. Sebagian wartawan. Oke. Sebagian wartawan. Nah akhirnya waktu dimandikan, sebelum mandi itu udah ada Ustadz Bucep sama Habib Abdurrahman Khirit almarhum. Saya masih duduk di musola ngeliat kok kayak ada Uji jalan, ini halusinasi. Paham. Ya mungkin orang bilangnya lebay ya bagaimana, yang jelas masih belum percaya. Paham. Lihat di ruang tamu ada Uji, kejar ke tangga, kejar lagi ke atap, di mana lu? Ustadz Bucep teriak, "Bi cepetan, orang udah mulai datang." Masuk kita ke tempat mau mandiin, nggak kuat balik lagi, ini air mata udah netes terus. Paham. Ya netes terus. Akhirnya sampai ketiga kali baru kita masuk. Mulai dimandikan, diguyur dengan air zam-zam. Air zam-zam, ya, kita bersihkan, masih ada dikit-dikit bercak darah, bersih dan tangan segala macam. Sambil ciumin kening, pipi, karena ya masih belum ngerasa bahwa itu adalah seorang sahabat yang selama hidup kayak apa. Belum nyangka ya? Belum nyangka, nggak percaya. Sampai 3 bulan pun asal lihat foto itu pasti nangis sendiri ya. Melebihi saudara. Jadi, karena memang kalau dibilang anak adalah titipan Allah, istri adalah perhiasan. Terus belahan jiwa siapa? Sahabat. Jadi kalau ada seorang suami bilang istrinya belahan jiwa itu nanti kelebihan. Itu yang membuat kadang suami istri bisa berantem karena menempatkan posisinya bersamaan. Padahal belahan jiwa sesungguhnya adalah sahabat. Rasulullah menjadikan lingkungannya bukan sebagai murid, bahkan sebagai sahabat belahan jiwa. Jadi beliau udah seperti saudara dan belahan jiwa. Makanya saat memandikanmu nangis, netes air mata, kemudian juga sambil bersih, sampai leher. Nah, jadi Muhammad Atal ini sampai leher memandikan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, kemudian bagian badannya Ustadz Bucep. Oke. Ya, dengan air zam-zam. Sampai kaki dari mulai bawah tuh Habib Abdurrahman Al-Khirit almarhum. 3 orang yang memandikan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Nah, harusnya setelah dimandikan dibawa ke ruang tamu untuk dikafani.
Tapi nyatanya karena orang sudah mulai banyak sekali gedor-gedor gerbang, wartawan, kita tidak mau ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka dibungkus pun di tempat memandikan. Oh, iya. Bungkus. Karena khawatir gitu. Khawatir, karena kita nggak mau ada beberapa mungkin hal yang tidak layak untuk dimasukin ke dalam berita atau kamera. Paham. Jadi bagi dibungkus, masuk dalam, dirapikan lagi, langsung tutup sama tikar dan keranda. Sudah dimasukkan, tinggal ditutup saja. Wartawan masuk. Wah, Ustaz, buka bisa nggak? Nggak boleh. Jadi semua kamera itu pengen ngelihat. Paham. Ya. Pengen ngambil gambar. Ya, gambar wajah terakhir. Kita nggak kasih. Sampai akhirnya semua wartawan udah maksa, kita nggak kasih, kita tutup. Nah, karena sebelum memandikan saja betapa kita kehilangan, nggak percaya, apalagi terbayang-bayang saat mandiin. Ya, insya Allah beliau dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Ya, sengaja mungkin dengan cara begitu Allah. Andaikan mungkin wafatnya tidak dengan keadaan seperti itu, tidak kecelakaan. Yang dengan kecelakaan saja orang bisa ngambil pasir atau tanah kuburan sampai dibawa pulang. Ya, niscaya ada yang cium-cium kuburannya. Iya, kalau ternyata beliau wafat dengan cara seperti sedang sholat, sedang dakwah, lagi sujud, mungkin orang bisa salah iman juga. Iya, gitu benar, kan? Benar. Nah, itu udah caranya Allah. Salah kaprah. Sehingga ada wartawan bilang, kenapa sih Ustadz harus pakai motor besar tuh, J? Jadi wafat kecelakaan. Loh, orang tidur aja bisa celaka. Iya. Di pesawat jatuh, ya kan, di laut bisa tenggelam, jalan bisa tabrakan, di kamar mandi bisa kepleset. Jadi itulah udah caranya Allah. Gitu kan. Jadi sejarah terbesar dan mungkin bagaimana beliau wafat yang membludak tidak hanya orang yang menyolatkan di Istiqlal, bahkan kota-kota se-Indonesia melaksanakan sholat gaib, bahkan kedutaan besar di luar negeri, ya, termasuk yang ada di Mekah, yang ada di Itali, Prancis, Jerman, mereka masuk email melaksanakan sholat gaib. Jadi yang nyolatin bukan hanya Istiqlal, bisa puluhan dan ratusan juta nih seorang Ustaz Jefri Al-Bukhari. Sehingga kita dalam hati, gua tahu lu ketawanya, gua tahu duduknya, ngobrolnya, gua tahu segala apa sih yang nggak tahu kecuali dia pup di kamar mandi dan mandinya. Tapi kenapa yang mandiin kok sampai yang nyolatin sampai sedemikian rupa? Ternyata ya dua tadi. Beliau nggak pernah ngomongin orang. Iya. Yang kedua sedekah. Oh iya. Luar biasa pemirsa. Jadi pemirsa sudah tahu yang memandikan jenazah almarhum al-maghfurullah Ustaz Jefri Al-Bukhari ada 3. Yang pertama Abi Mohai, yang kedua Ustadz Bucep, yang ketiga Habib Abdurrahman Al-Khirid Almarhum. Ya, almarhum juga sudah. Nah, dari ini semua kalau berbicara UJ, ada flashback sedikit tentang diri saya, Bi. Jadi UJ ini adalah inspirasi buat saya. Ya. Saya mukim dari SD sampai lulus SMP, kurang lebih 10 tahun lebih. Ya, bicara ilmu ada, wallahu alam adalah gitu. Tapi habis itu saya masuk ke SMK pariwisata. SMK pariwisata, saya mengenal namanya dunia gitu. Bahasanya dunia malam, wanita dan lain sebagainya. Singkat cerita, saya merasa punya noda nih, punya noda. Sampai-sampai saya kok begini gitu. Sedangkan emang awalnya saya pengen tahu yang namanya lulusan pesantren dikurung, nggak tahu dunia luar gitu kan. Jadi kepo. Kayak antara kepo sama liar beda tipis ya. Kayak keluar kadang, wah gitu kan. Sehingga cerita, ada beberapa guru saya, orang tua saya, dan sahabat lah yang melihat diri saya kok sekarang bahasanya lu begini gitu. Nah, saya ngaca diri, introspeksi diri, oh iya ya berantakan juga sekarang nih. Nah, saya pengen bangkit, cuman malu gitu nih. Karena sudah saya katakan saya sudah hancur lah, sudah kotor lah gitu. Nah, saya terbentuk ada beban mental. Beban mentalnya apa? Tahadus bin nikmah. Jadi saya punya orang tua, ustadz lah. Itu jadi kata teman-teman. Jadi harapan lah melanjutkan. Ternyata begini saya. Tapi catatan sebelum dilanjutin. Ya, sebelum lanjutin, mau kemana-mana Ustadz Edward Gimling, ternyata pengakuan dosanya ada di sini. bener. Bersama Abi. Bener. Baru ini saya. Itu diantara berkahnya Ustadz Jefri, baru cerita sedikit, ternyata ngakunya sini. Dan itu ternyata bukan aib. Betul. Terkadang orang untuk bisa menuju sesuatu yang baik,
ya sesuatu yang bersih. Bagaimana dia ngaku bersih kalau tidak kotor duluan? Iya. Kalau bahasa uji itu, bro, gimana mau nangis doa lu? Kalau nggak punya dosa gitu. Itu bahasa gaul, tapi jangan ditiru ya. Jadi abis itu Bi, jadi kan saya ada beban nih, beban. Abis itu guru saya ngomong, di pundak kamu ada amanah yang besar. Di orang tua saya ngomong, kok ayahnya seperti ini, kamu seperti ini. Wah, saya perang batin udah. Singkat cerita, Sekarang kita yang nanya dia. Terus singkat cerita Bi, saya semakin terpuruk Bi, karena orang tua saya berkata, guru saya berkata, sahabat, teman-teman melihat saya nggak pantas gitu kan. Nah di situ saya melihat di TV, belum mengerti YouTube saya. Lihat di TV, wah UJ, siapa UJ? Singkat cerita ada tuh flashbacknya cerita beliau dulunya bagaimana, terus sampai ketemu namanya hijrah, terus sampai berdakwah, mengajak sana kemari untuk kebaikan dan lain sebagainya. Ternyata di situ saya melihat, saya anggap inspirasi. Kalau hidayah, insya Allah dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika saya lihat, wah boleh ya saya untuk lebih baik. Karena melihat Al-Maghfurlah ini Ustadz Jefri Al-Bukhari, beliau dulunya bagaimana terus bangkit dan menjadi ingin baik gitu kan. Wah, boleh menjadi inspirasi saya. Makanya saya bilang, saya sudah katakan kalau ke orang tua saya, guru saya dan sahabat saya, Ustadz Jefri Al-Bukhari itu inspirasi saya. Iya, bahkan tidak hanya sebagai inspirasi satu orang, banyak inspirasi buat anak muda bahwa orang selama dia hidup dengan segala macam masa lalu dan masa lampaunya, maka mereka punya hak untuk diberi hidayah oleh Allah. Gitu. Maka kita juga nggak bisa vonis ketika ada pendosa, kemudian ketemu dan dia mau tobat, nggak bisa lu, neraka lu, nggak bisa. Bahkan di ujung hidup orang itu bisa jadi lebih baik daripada kita, karena Allah punya hak untuk memberi hidayah pada siapa. Betul. Itu bahasanya innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Kau tidak bisa memberi petunjuk kepada manusia karena itu adalah hak aku, kata Allah. Kalau saat ini kita lihat orang tuh tidak baik, besok bisa jadi dia yang lihat kita terbalik gitu. Siang kelihatan kayaknya berdosa, malam bisa jadi solehan dia. Gitu. Makanya kalau lihat ada orang yang sedang bersalah begitu, dua hal kan. Satu, mendoakan biar dia sabar dan menerima hidayah. Yang kedua, kita dihindarkan dari hal demikian. Gitu. Nah, Ustadz Jefri itu menjadi wasilah jembatan anak-anak muda yang mungkin dengan masa lalu yang semisalnya bisa kembali bahwa gue dulu begitu, sekarang bisa, kenapa lu nggak bisa? Gitu. Nah, kalimat itu yang dilihat lah orang sama Ustadz Idwara ya. Ya benar, kalimat beliau itu loh yang luar biasa. Apalagi ada dulu namanya di TV itu kalau sering ceramahnya beliau sholat terus maksiat jalan. Gitu. Ya, itu kan selalu perkataan beliau seperti itu. Ya. Bahkan masih lebih baik ketika stop dari hitam ke putih daripada tadi STMJ sebenarnya. Betul. Karena STMJ itu menyiksa. Kan? Betul. Sebenarnya maksiat itu nggak usah dikasih tahu, orang tahu kalau itu salah. Tapi yang sulit adalah keluar dari lubang itu. Gitu. Setuju. Lubang apanya? Keluar dari jurang itu. Gitu. Dosa, iya gue tahu. Tapi susah karena tadi kebutuhan dia. Nah, dengan ada inspirator, kemudian ada sedekahnya, ada pemberian mana yang kepada orang yang bisa menarik dia. Mungkin dia sholat, mungkin dia juga berbagi, tapi nggak tahu dari lisan siapa yang aminnya diterima, sedekah mana yang kemudian juga ditampi ya dikabul oleh Allah, menarik orang. Jadi susah tuh nariknya. Gitu. Makanya orang untuk bisa berbuat maksiat tuh setiap orang punya potensi arah sana, tapi yang nggak bisa menjamin bisa balik lagi nggak. Gitu loh. Nah, UJ ngasih sebuah pelajaran bahwa dia bisa balik, caranya ini gitu loh. Tetap dengan gaya gaulnya. Betul. Sehingga orang fenomenal, kemarin ada seperti Koko UJ yang orang dulu nggak tahu mana pakai Koko, malu kan dengan adanya Kokonya UJ, orang mau pakai Koko. Iya, benar. Inspirator. Dan beliau bisa dikatakan menurut saya ya memang salah satu asatis yang gaul. Ya. Yang cara berbicaranya itu tidak mengejek tapi mengajak. Iya, kita juga sangat salut menghormati para guru yang dengan istiqomah dari mulai luar pakaian sampai ke dalam tentang amal ibadah. Kita pengen bisa begitu, tapi memang ada kelompok umat yang dia memang kalau kita datengin pakai gamis takut di jahanam, neraka jahanam gitu kan. Sehingga kita mau nggak mau pakai Levi's, kemudian juga pakai kaos gaul. Bahkan mungkin kalau ada sebagian jamaah tuh pakai motor besar sampai ngutang-ngutang kita
supaya bisa diterima. Kalau sudah diterima kan sebenarnya nggak dicari pun mereka yang nyari. Ustadz di mana? Gitu. Penampilan pertama. Karena 7 kali 7 49, setuju nggak setuju? Pertama penampilan kan gitu. Luar biasa. Tadi nggak ada yang nyaut, cakep gitu. Gitu. Bi, oke, sebelum ditutup nih Bi, ada pesan untuk pecinta Al-Maghfurlah Ustadz Jefri Al-Bukhari. Ada beberapa pecinta dan ada pecinta yang sudah mengikuti jejaknya Ustadz Jefri Al-Bukhari, dakwah, jadi asatis dan lain sebagainya. Ada yang cowok, ada yang cewek juga Bi. Ya. Pesannya Bi. Baik, seorang almarhum Ustadz Jefri Al-Bukhari itu tidak ada gantinya. Nggak bisa diganti. Tapi mungkin ada yang bisa lebih baik. Ya. Atau menyamai, tapi ganti enggak. Menyamai tidak hanya gestur, karena itu hak paten beliau dari Allah, tapi postur serta amalan. Ada 2 hal yang tadi saya sebut bahwa sedekah beliau kalau sudah nyemplung kaki kanan, cemplungin kaki kirinya. Kalau udah nolong orang luar biasa, dan nggak pernah mau dia ngomongin orang, melakukan hal-hal yang orang kalau dia dengar dia nggak suka. Sangat menjaga. Yang hebat adalah menjaga hati sahabat. Sehingga semua orang merasa saya diberi ini, saya pernah dikasih ini oleh beliau. Padahal di luar sana semua banyak yang terima pemberian dari dia gitu. Jadi itulah luar biasanya Ustadz Jefri Al-Bukhari. Maka bolehlah kita pakaian tuh casing aja, meskipun pakaian jadi simbol buat seseorang, tapi paling utama adalah selevel Ustadz Jefri Al-Bukhari dengan segala macam casingnya. Tapi ada amalan tasawuf, yaitu menjaga hati dan lisan. Dan sedekah itulah yang menjadi amalan kecintaan Rasulullah SAW. Dan itu sangat mengena di hati para sahabat. Sahabatnya dari level manapun, bahkan kita ketemu orang, ternyata sahabatnya Uji. Jadi kita tidak bisa merasa paling dekat kepada beliau. Meskipun di cerita ini, ya siapalah yang memandikan beliau. Tapi ternyata kebaikan beliau tuh siapapun pernah menerimanya. Maka sholat silakan diistiqomahkan, puasa, zakat, haji silakan. Tapi yang paling mahal di antara itu semua adalah ternyata yang menjaga hati. Ya, untuk tidak bisa menyakiti hati. Hati yang baik bisa menjaga mulut supaya baik, yang ujungnya tidak menyakiti. Karena dosa kepada Allah, ya setinggi gunung, sedalam lautan, seluas samudra, sekali ngadap 5 menit selesai diampuni Allah. Tapi kalau dosa ada kaitan dengan orang, bagaimanapun sholat kita nggak berhenti, istiqomah, sedekahnya. Kalau misalnya pernah menyakiti orang, kata Allah, kau jangan datang kepadaku sebelum kau selesaikan urusan dengan manusia itu. Oleh karena itu kebaikan Ustadz Jefri, kita saksikan bagaimana banyak yang mendoakan, menyolatkan, banyak yang merasa iba dan berduka cita. Mudah-mudahan kita ya sebagai mungkin pengikut lah, ya kalau bilang penerus mungkin bisa jadi malah dengan tingkah kita masih mengkotori. Tapi minimal pengikut bisa niru lah bagaimana sedekahnya, bagaimana menjaga hati, menjaga lisannya, sampai beliau diwafatkan dengan husnul khatimah. Luar biasa pemirsa. Jadi benar-benar luar biasa edisi spesial ini. Kenapa luar biasa? Karena biasa di luar. Karena satu, saya terinspirasi dari almarhum Al-Maghfurlah Ustadz Jefri Al-Bukhari. Yang kedua, beliau adalah sahabat karib, bukan sahabat dekat lagi, sahabat karib, dekat sekali dengan almarhum Al-Maghfurlah Ustadz Jefri Al-Bukhari. Silakan. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Nah, sedikit aja. Terima kasih dari kami, Ruang Koprok. Saya Gus Edward Abu Bakar bersama guru saya Abi Muhammad Ali. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.